Makasih Pak Andin. Eh, Pak Andin dan saya ini contoh nyata ya, tapi kita PNS ya. Tapi saya dulu ke Amerika, saya sekolah 9 tahun, master dan doktor. Lama karena di Amerika tuh enak ya. Jadi bisa lama dan karena bukan LPDP ya aman ya, bisa 9 tahun. Tapi master dan doktor. Dulu juga ditawarin juga pekerjaan, kerja 9 bulan penghasilannya MM-an lah ya. Ya sebagai dosen aja udah MM-an gitu. Terus berpikir juga gitu kan, antara kenikmatan pribadi, keluarga, atau bangsa yang masih harus kita bangun. Ya saya sih nggak mikir panjang gitu ya, ini ya harus pulang gitu. Indonesia lebih perlu dibandingkan Amerika gitu. Itu pribadi sih ya. Yang lain saya ingin sampaikan rekan-rekan, Indonesia ini banyak rata-rata baru 8, sekian tahun, belum lulus SMP. Ya tentunya banyak masalah. Nah kalau bukan Anda yang memecahkan, siapa coba? Kita dengan mudah menghindar, ya, untuk menghindari masalah itu. Tapi ya kenikmatannya pribadi, saya jamin kalau Anda ingin jadi entrepreneur di Amerika, akan lebih baik. Ya, Anda mau pengen jadi apa? Profesional, di sana hampir sulit menjadi CEO ya, kecuali kalau Inggris Anda keren, budaya Anda keren. Ya, kemungkinan besar akan kembali ke Indonesia. Saya sepakat dengan Pak Andin, seringkali kita hanya mencari alasan untuk menghindari masalah. Dan tugas kita sebenarnya memecahkan masalah itu. Dan setiap masalah itu selalu ada solusinya. Dan saya yakin Anda adalah bagian dari solusi. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi Mas Fitra, saya yakin kenikmatan kita kalau kita bisa memecahkan banyak masalah dan memberikan banyak arti bagi orang-orang yang memang bermasalah, dan yang paling banyak masalah ya di Indonesia ini gitu. Jadi saya dengan senang hati hadir di Indonesia kembali memecahkan banyak masalah yang ada di sekitar kita. Ya porsi saya lah. Itu satu. Jadi saya nggak yakin juga bahwa ini STEM kita ini meningkat, ya tapi Anda lihat ya, gerakan-gerakan hilirisasi, reindustrialisasi, tidak boleh ekspor bahan mentah, itu semua adalah untuk membangun industri. Dan kalau kita bicara industri, maka STEM ada di sana. Orang ITB juga banyak juga yang nggak kerja di STEM, jadi kadang-kadang kita perlu banyak STEM, tapi yang menciptakan pekerjaan STEM, industri ini harus digerakkan. Dari sisi personal, kebetulan saya bidangnya entrepreneurship, jadi arahnya ke sana, technopreneurship. Mas Mandara Brasika ini entrepreneur yang bergeraknya di bidang sosial, memakai teknologi minimal IT, dia jago ya. Ini yang perlu didorong agar makin banyak anak muda menjadi entrepreneur, technopreneur, menciptakan lapangan kerja, dan yang paling penting memberikan makna. Ini saya ingin memberi motivasi Anda. Besok kita ketemu lagi. Mungkin saya nggak panjang lebar di sini. Yang tadi terkait alumni, kita punya Mata Garuda. Mata Garuda ini paguyuban. Paguyuban itu artinya hidup, tapi hidup itu tidak mesti hanya bernapas, makan, minum, silaturahmi, ketemu sana, ketemu sini, tapi harus ada kegiatan-kegiatan yang keren. Nah, kami akan mendorong ini Mata Garuda untuk mempunyai interest group. Kami sudah punya grup yang namanya entrepreneurship ya, Indonesian entrepreneurship dari alumni LPDP. Nah, kami ingin mendorong, kemarin Pak Andin kita bicara tentang climate change, harusnya Indonesia keren dong, LPDP harusnya punya kelompok yang berbicara tentang climate change, atau ada masalah lain. Nah, ini tentunya alumni LPDP sudah cukup banyak untuk bisa menjadi suatu interest group untuk memecahkan setiap masalah bangsa yang terkait dengan tantangan Indonesia. Ini akan kita dorong ya, alumni-alumni kita. Jadi tidak hanya untuk paguyuban Mata Garuda, tapi betul-betul mengolah keilmuan kita untuk memberikan dampak. Ini akan kita dorong. Selain itu, rekan-rekan, tadi saya andin sedikit tentang teman-teman yang tidak lapor. Kami sedang metani ya bahasanya, memetakan semua, melihat data-data detail,
berapa orang yang masuk LPDP, kemudian mencari LOE dan kemudian tidak dapat, dan kemudian harus gagal begitu, itu kerugian bagi bangsa ini. Itu akan segera kita pecahkan, kita cari usaha-usaha agar mereka bisa mendapatkan LOE dan kemudian sekolah yang ada di list kita. Kemudian yang sekolah, kemudian tentunya kita monitoringnya sangat ketat. Kalau Anda nggak lapor, maka Anda tidak mendapatkan living allowance, kan kira-kira gitu mudah. Tapi begitu Anda lewat masa studi, 2 tahun atau 4 tahun, nah ini yang mulai ada masalah. Ini akan coba kita pesahkan. Ini angka ini cukup besar, mereka tidak lapor lagi. Ya, kemudian menjadi alumni tentunya kita bekerja sama dengan imigrasi segala macam untuk melihat itu. Nah, selain itu LPDP di bawah pengelolaan alumni juga akan punya program yang namanya Leadership Enrichment, Attachment, and Development Program. Ini akan melihat teman-teman ini nanti akan dicek ini yang berangkat ini apakah Anda sudah bekerja sebagai apa, dan nanti kira-kira mimpinya mau jadi apa. Dan bagi yang belum bekerja, apa aspirasi Anda ke depan? Mungkin kita bisa membantu mengkonekkan dengan BUMN kalau Anda ingin menjadi karyawan BUMN atau ingin menjadi entrepreneur, kita carikan mentor-mentor untuk Anda. Atau ingin menjadi PNS atau bekerja di mana, tentunya nanti akan kita. Nah, nanti akan diikutin terus sampai nanti setahun sebelum lulus. Ya, kira-kira apa? Harapan kami sebelum lulus Anda sudah soft landing. Nah, program-program ini kita hadirkan bukan untuk memanjakan Anda, karena semuanya akan kembali ke Anda. Ya, termasuk adanya LPDP ini kita dapat masukan juga, jangan sampai ini memanjakan putra-putri terbaik bangsa. Ya, Anda harus berjuang keras karena masa depan bangsa ini ada di tanganmu. Tahap kedua tahun ini sudah mulai terjadi kesepakatan, tinggal finishing dengan Kemenkes. Kita akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini karena perbaikannya terutama nanti di setelah studi. Mereka harus mau untuk ditempatkan dimanapun di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan ini yang kita lakukan perbaikan. Dan akan ada 2 program dari Kemenkes dan dari LPDP. Kita coba setarakan, tapi tidak akan pernah jadi sama. Jadi akan ada perbedaan dari kedua beasiswa ini untuk menciptakan banyak dokter spesialis yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Saya pikir itu, terima kasih rekan-rekan semua. Take care.